Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algar Rizky dengan NIM 235003116. Di sini saya akan melanjutkan sebuah tugas, yaitu video tentang SAP 2000 untuk analisis strukturnya. Oke, langkah pertama kita play dulu aja, start dulu aja, run dulu aja si ininya. Oke. Nah, setelah kita run, terus didapat nih untuk hasilnya, yaitu 0,4. Nah, di sini kalau misalkan si nilai T-nya tuh lebih dari atau kali ribuan si angkanya tuh, itu ada kesalahan di si pembawaannya itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu harus buat ulang kayak gitu, seperti itu. Nah, untuk itu yang saya itu 0,4, itu bagus teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut saja, kita ke display, kita ke show table. Nah, untuk di sini kita pergi ke analisis. Nah, kita centang. Terus untuk current information-nya kita matikan. Nah, terus untuk struktur output kita nyalakan. Untuk basic action-nya kita matikan. Nah, untuk modal information-nya kita matikan ini. Sisakan yang ketiga ini ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk si modal participation measure ratios-nya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, ini untuk si rasionya. Lalu kita lihat di sini teman-teman untuk si di saat ke mode keberapa modal keberapa si angka ini menyentuh ke 100%. Nah, di sini kita lihat untuk menyentuhnya tuh di modal ke 9 di sini teman-teman. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke SAP-nya, lalu kita klik down. Terus kita masuk lagi nih ke display, ke show tables lagi. Terus kita pergi ke struktur outputnya, kita matikan. Ininya modal informasinya kita matikan. Nah, lalu kita klik case. Nah, kita pilih yang bed sama SDL teman-teman. Lalu kita klik Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk basic reaction-nya untuk sumber global FZKN-nya. Nah, di angka ini lalu kita kopikan ke Excel. Kita kopikan. Kita simpan di sini. Nah, lalu yang ininya juga kita kopikan. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan teman-teman si angka dua ininya, si nilai-nilai ininya. Kita jumlahkan untuk nilai ininya. Nah, untuk si setelah dijumlahkan terdapat ini total berat ini ya teman-teman. Ini hasil olahan si yang ini, yang dua ini. Nah, setelah itu kita mencari V static di sini. Nah, untuk si rumus V static itu CS dikali WT teman-teman. Nah, untuk CS-nya itu sendiri yaitu CS-nya tuh 0,087 CS. Nah, untuk WT-nya tuh dari sini teman-teman, nilai WT-nya tuh yang si total berat.
lalu kita kalikan CS dikali nilai letek. Nah, di sini terdapat untuk nilai V statiknya itu 398, sekian teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke subnya, masuk lagi ke display, show tables. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang RSPX dan RSPY, teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat ya untuk si RSPX dan RSPY-nya. Lalu ini juga kita kopikan, teman-teman. Di sini. RSPY. Nah, setelah itu kita masuk ke faktor koreksi ke arah X. Di sini kita masukkan. Nah, di sini juga masukkan ke arah Y-nya. Nah, untuk si rumusnya itu teman-teman. Nah, untuk si rumusnya tuh untuk faktor koreksi arah X tuh si V statik yaitu ini dibagi dengan RSPX untuk si faktor arah X-nya. Nah, lalu untuk si koreksi arah Y juga sama, si nilai V statik dibagi SPY. Seperti itu, teman-teman. Nah, maaf teman-teman, untuk tadi ada kesalahan, yaitu saat menginput RSPX-nya harusnya pakai titik ya teman-teman. Nah, untuk si faktor koreksi arah X-nya sudah didapat nih. Untuk yang arah X-nya tuh 1 sekian. Nah, lalu untuk si angka ini tuh kita kalikan, kita masuk ke sub-nya. Kita down saja. Nah, untuk ini kita unlock dulu si run-nya. Kita masuk ke define, ke locase, SPX, modify. Nah, untuk si angka ininya kita kalikan dengan yang tadi, teman-teman. Kalikan dengan berapa tadi? 1.037. 1.037. Modify. Nah, ini untuk si hasilnya ya teman-teman. Nah, ini untuk RSPX-nya kita sudah kalikan, tadi kita klik OK. Lalu untuk arah RSPY sama seperti tadi, itu dikalikan dengan 1,016 dikali 1,016 modify. Nah, sini sudah terlihat ya untuk scale faktornya. Klik OK. Lihat lagi, cek lagi. Oke. Seperti Oke. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita cek kembali isi datanya, tekan lagi, teman-teman. Kita ke display lagi, ke show tables lagi. Nah, oke. Nah, lalu
Lalu kita untuk hasil ini kita kopikan Excelnya. Nah, ini untuk hasil SPX ketika sudah dikalikan dengan faktor koreksi itu teman-teman. Bisa angka 98 sama. Nah, untuk selanjutnya kita cross up lagi. Lalu kita display. Lalu kita untuk ininya kita ganti ke SPX teman-teman. Kita klik play. Nah, di sini muncul angka yaitu untuk U1-nya itu arah X teman-teman. Nah, untuk U2-nya itu arah Y. Nah, di sini tuh bertujuan untuk perpindahan gempanya teman-teman untuk arah U dan Y itu. Mungkin dicukupkan untuk videonya. Maaf bila ada kesalahan. Dimaklumi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.